syarat-syarat kesetimbangan benda tegak. Yang ketiga ada menerapkan persamaan kesetimbangan benda tegak. Dan yang terakhir ada contoh kesetimbangan benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kesetimbangan benda tegak ini. Nah, pengertian kesetimbangan benda tegak adalah kondisi di mana suatu momentum benda tegak sama dengan nol, yaitu artinya apabila ada suatu benda yang mula-mulanya benda itu diam, maka benda itu akan tetap diam. Dan apabila ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua ada syarat-syarat kesetimbangan benda tegak. Syarat-syarat kesetimbangan benda tegak ini kita ada dua konsep. Yang pertama ada hukum 1 Newton dan yang kedua ada konsep torsi. Dan yang pertama kita akan membahas tentang konsep dari hukum 1 Newton. Nah, bunyi hukum 1 Newton ini, suatu resultan gaya yang bekerja sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, dari hukum 1 Newton ini kita dapat memperoleh persamaan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Untuk selanjutnya ada syarat-syarat kesetimbangan benda tegak. Syarat-syarat kesetimbangan benda tegak ini anak-anak ibu menggunakan dua konsep, yaitu hukum 1 Newton dan torsi. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton ini berbunyi suatu resultan gaya yang bekerja sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, di sini ada suatu benda yang dimana benda ini didorong ke kanan sebesar 7 Newton dan didorong ke kanan sebesar 7 Newton dan didorong ke kiri sebesar 7 Newton. Dan di sini apa yang terjadi pada benda ini? Benda ini akan tetap diam karena besar gaya yang ke kanan dan besar gaya ke kiri itu sama, yaitu 7 Newton, sehingga menyebabkan benda ini tetap diam. Nah, dari contoh ini, dari ilustrasi ini kita bisa mendapatkan persamaan bahwa sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini bukan berarti harga dari sigma F itu tidak ada. Namun, sigma F sama dengan 0 ini berarti bahwa besar gaya kanan dan besar gaya kiri itu sama. Apabila kita jumlahkan di sini, apabila dia ke kanan berarti dia berharga positif, ya. Positif. Ditambah apabila dia didorong ke kiri berarti negatif. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, hasil ini yang dinamakan dengan suatu benda itu dalam keadaan diam. Untuk syarat kesetimbangan benda tegak yang kedua, kita menggunakan konsep torsi. Yang dimana untuk konsep torsi ini biasa dilambangkan dengan tau. Dan untuk mempermudah kita, ibu akan memberikan satu ilustrasi yang dimana suatu benda ibu memberikan dua gaya, yaitu gaya ke bawah sebesar 10 Newton dan gaya ke atas sebesar 10 Newton. Nah, di sini apa yang terjadi apabila dalam satu benda ada dua gaya, tetapi tidak pada titik yang sama? Coba. Nah, Jono coba. Nah, benar. Benda di sini akan berubah menjadi benda yang seperti ini, perubahan posisinya, ya. Kenapa bendanya berubah posisi dari seperti ini menjadi seperti ini? Karena di sini ada dua gaya, yaitu gaya ke bawah 10 Newton dan gaya ke atas sebesar 10 Newton. Perubahan ini disebabkan karena pada satu benda ada dua gaya dan dua gaya ini tidak bekerja pada satu titik. Nah, dari
dari ilustrasi ini kita memperoleh persamaan bahwa sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma tau sama dengan 0 ini berasal dari tau 1 dikurang tau 2. Nah, untuk rumus tau itu sendiri, kita menggunakan rumus tau sama dengan R cross F, di mana R sama dengan jarak yang dengan satuan meter dan F sama dengan gaya dengan satuan newton. Nah, nilai 0 ini berasal dari tau 1 dikurang tau 2. Nah, kita akan buktikan ya. Apabila Ibu berikan suatu benda dengan beban di sini sebesar, beban pertama sebesar 8 kg, beban kedua sebesar 2 kg, dengan jarak yang berbeda juga ya tentunya. Jarak dari benda pertama ke titik pusat sebesar 1 meter. Benda kedua ke titik pusat sebesar 4 meter. Nah, di sini torsi juga memiliki arah ya. Kita coba lihat dari benda pertama. Di benda pertama ini antara benda pertama ke titik pusat jaraknya 1 meter. Nah, ini pasti mengarah ke bawah. Berarti benda pertama memiliki titik pusat di sini. Sehingga jarak untuk arahnya kita bisa buat ini. Ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Coba Citra, ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Nah, benar Citra, ini berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan, maka harganya sama dengan positif. Nah, coba kita lihat. Ini bebannya pasti mengarah ke bawah kan? Nah, ini berarti dari titik ini kita menuju titik pusatnya. Ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Andika, coba. Berlawanan atau searah? Ya benar, ini searah jarum jam. Searah. Berarti harganya sama dengan min. Nah, ya. Dari ini kita akan menyelesaikan problemanya ini. Kenapa bisa mendapatkan 0? Sigma tau sama dengan 0. Nah, untuk mencari tau, yang pertama, kenapa ada tau 1, tau 2, Bu? Karena di sini kita bisa lihat nilai sigma tau sama dengan 0 ini didapat dari tau 1 dikurang tau 2. Nah, untuk langkah pertama kita menyelesaikan tau 1 dulu. Nah, untuk tau 1 berarti F1 dikali rumusnya R1 dikali F1. Jadi F1 berapa? 1 meter dikali F1. Nilai F kan belum diketahui. Untuk nilai F sendiri, Ibu belum buat nilai F-nya ya. Ibu buat di sini ya nilai F-nya. F1 sama dengan F ini perkalian antara massa dikali gravitasi bumi. Untuk F1-nya, massanya 8 kg dikali gravitasi bumi 10 meter per sekon. Jadi hasilnya 80 Newton. F2-nya kita pakai bebannya tadi, massanya 2 dikali sama rumusnya M dikali G. Massa F2 kan massa beban kedua 2 kg dikali dengan 10 meter per sekon. Jadi untuk F2-nya sama dengan 40 Newton. Nah,
ini. Tahu kan dari mana hasilnya? F1 seperti yang Ibu katakan tadi, 8 dikali 10. 8 ini untuk beban, massa bebannya, dan 10 itu dari gravitasi buminya. Nilai dari gravitasi bumi, maaf. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya. F1 dikali F1. 1 meter dikali 80 Newton. Nah, hati-hati dengan arahnya. Apabila tadi ini bebannya di sini, berarti kan berlawanan, berarti positif. Nah, ini kan 1 dikali 80 tetap 80. Untuk arahnya positif karena ini berlawanan arah jarum jam. Dan untuk tau 2, R2 dikali F2 sama dengan R2 nya 4 meter dikali F2 nya 20 Newton. Jadi, nah, hati-hati dengan arahnya lagi. Tadi sudah ibu katakan bahwa untuk arah F2 ini searah jarum jam, berarti nilainya negatif. 4 dikali 20 80. Karena arahnya searah jarum jam, berarti nilainya jadi min. Nah, untuk melihat nilai ini tadi, sigma tau sama dengan 0, kita tinggal menjumlahkan nilai tau 1 dan nilai tau 2. Tau, sigma tau sama dengan tau 1 dikurang ditambah tau 2. Maaf ya, ini tadi salah, bukan dikurang tapi ditambah. Jadi tau 1 80 Newton meter. Dan ini kan min, berarti segini. Min 80. Nah, 80 dikurang 80 sama dengan 0. Nah, 0 ini yang menyebabkan benda seimbang. Nah, di sini kita akan menerapkan persamaan kesetimbangan benda tegak. Nah, di sini kita masukkan atau menerapkan kesetimbangan benda tegak ini ke dalam soal. Nah, di sini ada gambar. Gambar benda ini ada 2 titik, titik A dan titik B, dengan beban di sini sebesar 9 kg. Dan panjang dari titik pertama ke beban yaitu sebesar 2 meter. Dan panjang papan ini, papan yang digunakan dari titik A ke titik B, massanya 1 kg dan panjangnya ada 8 meter. Dan dari soal ini yang ditanyakan adalah tentukan gaya normal NB. Di sini ada 2 titik, berarti ada di titik pertama gaya normal A dan titik kedua gaya normal B. Tetapi di sini kita hanya menyelesaikan dari gaya normal yang B saja. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mencari pada gambar ini terdapat 3 torsi yang bekerja. Yang pertama ada torsi pada beban, yang kedua ada torsi pada papan, dan yang ketiga ada torsi pada gaya normal B-nya. Yang pertama kita selesaikan torsi yang pertama, yaitu torsi pada beban. Kita masih sama menggunakan rumus, yaitu torsi sama dengan gaya cross jarak, yaitu tau sama dengan F cross B, yang dimana nilai F pada beban yaitu 90 Newton dan jaraknya 2 meter. Kenapa 90 Newton? Karena massa beban 90 gram. Untuk mencari gaya beratnya yaitu massa dikali gravitasi bumi, sehingga didapatkan 90. Untuk min ini dihasilkan dari titik ini, titik A ke titik beban dan searah jarum jam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa apabila searah jarum jam maka nilainya
min, dan di sini kita letakkan min. Min ini kita kalikan dengan F, nilai F. Jadi min F dikali dengan jarak, sehingga dapatnya 100 minus 180 Nm. Dan untuk tahu yang kedua, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu F dikali R. Dan nilai F ini didapatkan dari sini. 10 ini didapatkan dari massa papan. Massa papan sebesar 1 kg, yaitu massa papan yang digunakan pada gambar ini sebesar 1 kg. Untuk mencari F dari massa papan ini sama seperti tahu yang gaya pada tahu pertama tadi, yaitu masih menggunakan F sama dengan massa dikali gravitasi bumi ya. Selanjutnya kita langsung masukkan nilainya saja. 10 dikali 4 sama dengan 40. Untuk minnya ini sama, kita menggunakan arah torsinya, yaitu dari titik 1 menuju titik tengahnya, kan masih searah dengan jarum jam. Berarti apabila searah jarum jam, dia masih min. Nah, 10 dikali 4, 40. Karena searah jarum jam, maka nilainya jadi min 40. Nah, kita masuk ke tahu yang ketiga, yaitu tahu yang berada di titik 2 ini ya. Jadi tahu yang ketiga, pada tahu ketiga ini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu F cross B. Cuma di sini ada perbedaan, nilai F-nya tidak diketahui, jadi hanya nilai R saja, yaitu 8 meter. Jadi untuk nilai tahu 3 yaitu 8 MB. Kenapa 8 MB? Karena nilai F-nya ini masih belum diketahui, sehingga kita cuma hanya bisa menulis MB ini saja. Nah, jadi untuk ketiga torsi ini kita masukkan ke persamaan torsinya, yaitu sigma tau sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang di sini. Sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Nah, sigma tau sama dengan, masukkan terus semua nilainya. Minus 180 ditambah minus 40 ditambah 8 MB. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengoperasikannya, kita pindah ruas untuk yang 8 MB-nya ini, karena dia berbeda sendiri dari kawan-kawannya. 8 MB sama dengan 180 tambah 40. Bu, kok nilai min-nya hilang? Nah, kenapa nilai min-nya hilang? Karena mereka pindah ruas. Yang MB jadi ke kanan, yang 180 ini tambah 40 jadi ke kiri. Sehingga MB sama dengan, harusnya ini min ya. Nah, sehingga untuk mempermudahkan lagi, kita buat saja MB sama dengan 220 per 8. Nilai min di sini sudah tidak ada di sini karena 8 ini sudah pindah ke ruas kiri juga. Sehingga 220 dibagi 8 sama dengan 55 per 2. Atau lebih sederhananya 27,5 meter. Jadi besar gaya normal pada MB ini yaitu 27,5 Newton. Nah, selanjutnya kita beralih ke indikator yang keempat, yaitu contoh kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita bisa lihat di sekeliling kita, ada jungkat-jungkit, ada meja, dan ada kursi. Nah, cukup sekian materi kesetimbangan benda tegar hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.